lihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Loh Henry. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali saya bisa kembali bersama-sama dengan saudara, jemaat Sangkakala yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya juga berterima kasih untuk Ibu Gembala, Ibu Ursula, yang beri saya kesempatan untuk bisa menjadi berkat bagi saudara pada saat ini. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Ajari kami untuk mendengarkan seperti seorang murid, dan biarlah hati kami terbuka Tuhan. Dan kami bisa menangkap apa yang Kau ingin kami dengar pada saat ini Tuhan. Berbicara kepada kami supaya ibadah hari ini menjadi berkat bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Ya saudara, pada hari ini kita akan berbicara satu tema khusus yang saya beri, hikmat di masa sukar. Ya, kalau Anda melihat kehidupan kita, maka masa-masa sukar itu tidak mungkin bisa kita hindari, saudaraku. Karena kehidupan kita ada hal-hal yang di luar kendali kita. Dan kalau Anda baca di Alkitab, saudara, memang Tuhan itu mendesain kita bukan untuk supaya kita hidup tanpa kesulitan. Tetapi kalau Anda perhatikan dengan baik-baik, saudara, maka Alkitab memberikan beberapa gambaran mengenai kehidupan kita. Ya, yang pertama di dalam Yesaya, saudara, pasal 40, saya nggak baca ayatnya, tetapi itu dituliskan di sana bahwa Alkitab menggambarkan kita seperti seekor raja wali.
Ya, kalau ada badai dia terbang, saudara, semakin tinggi. Ya, dan kalau kita melihat cara hidup Raja Wali, maka Raja Wali itu merupakan raja segala burung. Dan dia selalu menaruh sarangnya di atas, saudara. Dan kadang-kadang dia membongkar sarangnya supaya kenyamanan dari anak-anaknya terganggu dan mereka dilatih untuk terbang, saudaraku. Nah, itulah pengandaian daripada orang-orang percaya. Bahwa kehidupan tidak selalu indah, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Tetapi ada saatnya kita berada di dalam kesukaran, saudara. Kalau Anda baca lagi bagian yang lain di Alkitab, bahwa tidak hanya kita diandaikan seperti seekor Raja Wali, tetapi diandaikan seperti pohon korma. Ya, yang ketika cuaca ekstrim, cuaca panas sekali, saudara, justru disitulah dia menghasilkan buah yang sangat manis. Bahkan petani korma tahu ketika menanam satu benih korma, dia akan taruh dalam lubang dan menaruh batu di atasnya. Itu bicara tentang kehidupan yang di bawah tekanan, di bawah keadaan yang sulit, di bawah keadaan yang kering, saudara. Tetapi dikatakan apa? Disitulah letak keistimewaan orang percaya. Kita dikatakan apa? Seperti pohon korma. Kalau Raja Wali tidak takut pada badai, kalau Raja Wali tidak takut pada kesulitan, dia terbang semakin tinggi. Kalau pohon korma tidak takut pada tekanan, tidak takut pada kekeringan, saudaraku. Nah, yang perlu kita tahu adalah ketika masa sukar datang, apakah kita punya hikmat untuk mengatasinya? Masalah mengatasi, saudara, kita pasti bisa. Karena kita memang didesain untuk bisa melewati masa sulit. Tetapi kita butuh hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya masa sukar itu kita dapat lewati dengan indah. Dan proses itu bisa menjadikan kita menjadi manusia-manusia Allah yang luar biasa. Nah, hikmat yang pertama, saudara, yaitu apa? Di masa sukar ini, orang yang berhikmat, pertama, dia mempercayai Tuhan di atas segalanya. Saya bacakan buat saudara Habakuk pasal 3, 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perhatikan kata Habakuk, saudara. Ini kondisi yang sangat sulit. Dikatakan apa? Pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Bahkan di ladang-ladang tidak ada makanan, saudara. Kambing domba dihalau dari kurungan. Bahkan di dalam kandang tidak ada lembu dan sapi. Inilah kondisi manusia pada akhir-akhir ini. Pandemi telah merusakkan struktur ekonomi banyak orang. Ya, pandemi telah merusak struktur ekonomi keluarga. Pandemi telah merusak struktur ekonomi daripada masyarakat, saudaraku. Dan kadang-kadang, saudara, keadaan Habakuk itu persis sama dengan yang dihadapi oleh banyak orang-orang saat ini. Tapi orang percaya, orang di dalam Tuhan punya hikmat. Dikatakan apa? Bahwa dalam kondisi seperti itu aku beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa dia bisa beria-ria? Karena dia mempercayai Tuhan lebih daripada masa sukar. Karena dia mempercayai Tuhan lebih daripada apapun dalam kehidupannya, saudaraku. Di masa sukar, orang yang berhikmat adalah orang yang berseru kepada Tuhan. Orang yang berhikmat bukan mencari pertolongan dari sana sini. Orang yang berhikmat adalah pertama-tama dia berseru kepada Tuhan. Mengandalkan Yesus sebagai Allahnya. Mengandalkan Tuhan sebagai pemelihara hidupnya, saudaraku. Kenapa? Karena begini. Kita butuh Kristus karena manusia mati bukan karena tidak ada uang. Manusia mati, saudara, bukan karena tidak ada nafas. Lazarus yang mati pun ketika dia punya Kristus, yang mati pun dapat dibangkitkan. Manusia mati bukan karena tidak ada makan, saudara. Karena Alkitab berkata manusia hidup bukan karena makanan, bukan karena roti, tapi dari setiap firman yang apa? Yang disampaikan kepadanya. Jangan mendewakan uang, saudara. Jangan mendewakan manusia. Tapi andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Satu kali Abraham ketika dia disuruh Tuhan untuk berjalan mempersembahkan korban kepada Tuhan, yaitu anaknya sendiri, saudara. Di perjalanan, saudara, ketika dia sedang bersama dengan Ishak yang masih remaja, ya bersama dengan para bujangnya,
tibalah mereka di kaki gunung. Dan dia berkata kepada para bujangnya dalam Kejadian 22 ayat 5 sampai dengan 8. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, saudara. Percakapan ini adalah percakapan sebelum Abraham mengikat Ishak. Percakapan ini adalah percakapan sebelum ada domba yang terikat atau tersangkut tanduknya pada semak-semak. Tetapi Abraham sudah berkata, saudara, ketika ditanya, Papa, di sini ada api, di sini ada kayu, mana korbannya? Perhatikan baik-baik. Orang percaya selalu melihat penyediaan Tuhan lebih daripada apa yang kelihatan mata. Dia berkata apa? Tuhan yang akan menyediakan anak domba. Makanya Habakuk berkata, saudara, tidak ada hasil di ladang, tidak ada buah dari pohon zaitun, tidak ada hal-hal yang bisa kita dapatkan. Tapi orang yang percaya sesungguhnya kepada Tuhan, dia percaya penyediaan, pemeliharaan datangnya daripada Tuhan. Ini yang harus kita ambil, saudaraku. Ini sikap orang berhikmat. Sikap orang berhikmat bukan panik ketika mendengar orang-orang yang tidak bisa menolong. Ketika dia melihat kondisi dan situasi, orang yang berhikmat di masa sukar adalah orang yang selalu belajar percaya bahwa Allah yang menyediakan dan percaya sesungguhnya bahwa Tuhan sanggup menolong, saudara. Makanya Roma berkata, Abraham berkata dalam imannya, sekalipun tidak ada dasar aku berharap, tidak ada dasar kalau aku melihat segala sesuatu di sekelilingku, tidak ada dasar aku bisa berkata aku dipelihara Tuhan, tapi aku tetap percaya karena aku percaya pada janjimu. Ini orang berhikmat, saudara. Bagaimana sikap kita selama ini? Apakah kita panik? Apakah kita berkata, oh Tuhan, bagaimana aku besok? Saudara, belum besok, pikirkanlah hari ini. Alkitab berkata, burung di udara dipelihara Tuhan. Ya, bunga di padang dihiasi Tuhan. Nah, itu hikmat, saudaraku. Hikmat yang kedua, saudara, di masa sukar ini, selain kita itu percaya kepada Tuhan sesungguhnya, yang kedua adalah kelolalah secara bijaksana. Di dalam Amsal 21 ayat 20, saya bacakan buat saudara versi firman Allah yang hidup. Orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan, tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Saya ulang lagi. Orang bijaksana suka menyimpan untuk masa depan, tetapi orang bodoh menghabiskan semua yang diperolehnya. Nah, Amsal berkata, orang bijaksana itu sama dengan orang berhikmat. Apa yang dilakukannya? Dia menyimpan untuk masa depan. Hikmat yang kedua yang Anda butuhkan di tengah-tengah masa sukar, kelolalah, saudara, dengan bijaksana, saudara. Jangan boroskan apa yang ada. Kalau saudara tahu segala sesuatu terbatas, saudara, maka kita harus kelola dengan baik. Kita harus kelola secara bijaksana, saudara. Jangan diboroskan. Karena Amsal berkata, hanya orang bodoh yang memboroskan apa yang diperoleh. Saudara, kita diberikan umur yang terbatas. Kita diberikan kekuatan yang terbatas. Kita diberikan pikiran yang terbatas. Kita dipercayakan uang yang terbatas. Kita diberikan sumber-sumber yang terbatas. Kita diberikan apa, saudara? Pengetahuan yang terbatas. Ayo kita kelola. Hanya orang bodoh yang memboroskan apa yang terbatas. Kalau terbatas itu bisa habis. Waktu Anda bisa habis. Umur saudara bisa habis. Kekuatan kita bisa habis, saudaraku. Jadi sebelum habis, Anda harus menyimpan.
Sebelum habis, Anda harus kelola. Supaya nanti ketika habis saudara kekuatan saudara, Anda masih punya sesuatu yang bisa dimakan. Kita harus kelola dengan baik apa yang ada. Pak, aku tidak dapat apa-apa. Enggak mungkin tidak dapat apa-apa, saudara. Saudara, banyak orang tidak mau keluar dari kebiasaannya. Saudara perlu tahu, saudara, bahwa apa yang kita hadapi hari ini, kesulitan yang kita hadapi hari ini, ya sekalipun situasi sukar, saudara, tetapi ini semua adalah apa, saudara? Adalah akibat dari sikap cara hidup kita di masa lalu. Hidup kita tidak pernah bijaksana di masa lalu, makanya kita sukar hari ini. Nah, hari ini saya mau ajak saudara, mari kita bersikap bijaksana hari ini, supaya kita bahagia di hari esok. Ide pengelolaan itu bukan datang dari saya, saudara. Tapi Alkitab sendiri mengajar kepada kita. Ingat ke saudara, ketika Adam diciptakan, dia berkata kepada Adam, tumbuhan yang buahnya berbiji jadi makananmu. Artinya apa, saudara? Tuhan tidak ciptakan Taman Eden berulang-ulang. Tetapi dia menyuruh manusia mengelolanya. Cara mengelolanya adalah apa? Makan dagingnya, tabur bijinya. Makan dagingnya, tabur bijinya. Makanya makananmu adalah makanan yang ada bijinya. Supaya taman itu terpelihara dan kamu terpelihara. Selama Adam tetap makan buah yang berbiji dan menabur bijinya, selama itu pula dia tetap dapat makanan. Kita beda, saudara. Seringkali kita habiskan semuanya untuk hal-hal yang kurang berguna, saudara. Ingatkah Anda kepada Yusuf? Itu ide Tuhan. Dia dapat satu penglihatan, dapat satu hikmat, marifat. Dia mendapatkan satu pesan lewat mimpi dari Firaun. Dia berkata ada 7 tahun kelimpahan. Tetapi kelimpahan itu tidak selamanya ada. Akan datang 7 tahun kelaparan. Lah, Firaun berkata, apa yang kita harus lakukan? Ya, kelola, baginda. Kita harus mengelola. Cara mengelolanya bagaimana? Panen yang didapat di masa kelimpahan itu berlimpah ruah. Jangan diboroskan. Tetapi harus disimpan. Saya tidak ajar Anda pelit, tapi saya ajar Anda bijaksana. Ya, kita kelola dengan baik supaya ada yang disimpan, ada yang dimakan. Yang lebih itu disimpan di lumbung. Dijaga supaya tetap hangat, dijaga supaya tetap awet. Dan cara simpannya, itu simpannya per kelurahan, kabupaten, kecamatan, saudara, terus sampai kepada kota-kota. Selama 7 tahun mereka nyimpan, makan. Di masa kelaparan, tidak terjadi kekurangan. Itu hebat. Jadi ketika hari ini pandemi terjadi, saudara, hanya orang-orang yang pernah hidup secara bijaksana, hidup secara berhikmat, dengan pengelolaan yang tepat, saudara, yang bisa tetap berjalan maju sambil bersuka cita. Ini yang harus kita miliki. Saudara, bukan hanya pandemi yang kita akan hadapi, hari tua akan kita hadapi. Ya, dikeluarkan dari pekerjaan akan kita hadapi, saudara. Pensiun akan kita hadapi. Sakit penyakit akan kita hadapi. Tapi bagaimana kehidupan kita jika itu terjadi, saudara? Hanya orang-orang yang berhikmat. Makanya saya mau bilang sama saudara, ayo kita punya hikmat di masa sukar ini, saudara. Ya, andalkan dia yang pertama. Yang kedua apa? Kelola semua yang ada dengan bijaksana. Jangan diboroskan. Yesus sendiri ketika memberi makan 5.000 orang, saudara, dari 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan, saudara, bisa beri makan 5.000 itu sudah cuan gede, saudara. Sudah untung besar. Modalnya 5 roti 2 ikan kok. Tapi kasih makan 5.000 orang, sudah untung besar, saudara. Selisihnya banyak. Tapi apa kata Tuhan? Lebihnya jangan dibuang. Tapi kumpulkanlah dan hitung baik-baik. Saudara, kita seringkali, saudara, tidak belajar untuk mengelola dengan bijaksana. Cobalah, saudara, kita kelola. Ya, bagi atas 4 aja. Kira-kira apa yang penting dan mendesak. Yang kedua, apa yang tidak penting, tapi mendesak. Yang ketiga, apa yang penting, tidak mendesak. Yang keempat, apa yang tidak mendesak, saudara. Seringkali kita tidak mengatur prioritas kita. Coba lihat, saudara, di masa pandemi seperti ini, apa yang kita sering lakukan? Saya ketemu beberapa orang, kegiatan apa yang paling banyak kamu lakukan di masa pandemi? Nonton film Korea, saudara. Nonton drama seri.
main game seharian, tidur, larut, bangun lat. Nah, kalau sudah begini, saudara, berarti apa? Mereka tidak bijaksana hidup. Yang ada diboroskan untuk hal yang sia-sia. Lah terus saya bilang, selesai pandemi Anda mau jadi gamer? Selesai pandemi Anda mau jadi apa? Mau jadi artis? Kan tidak, saudara. Alangkah baiknya waktu yang ada Anda kreasi sesuatu. Waktu yang ada Anda pakai baca buku. Selesai pandemi Anda jadi pinter. Selesai pandemi, saudara, Anda jadi koki handal. Selesai pandemi Anda jadi punya usaha online. Alangkah bijaksananya, saudara. Tapi kita kadang-kadang tidak mau mengelola itu. Kita justru ambil hal-hal yang kurang berguna. Itu saya bilang orang bodoh yang kata Amsal, memboroskan apa yang diperoleh. Hiduplah bijaksana, saudara. Maka Tuhan akan memberkati kita sekalipun di masa sukar. Hikmat yang ketiga, saudara, yaitu apa? Belajarlah mencukupkan diri, saudara. Kenapa ini penting? Karena begini, saudara. Kita ini punya keinginan. Dan keinginan itu tidak ada batasnya. Ya, sulit sekali, saudara, mengukur batas dari sebuah keinginan. Kapan Anda puas? Saya nggak pernah dengar ada yang berkata, Pak Tuhan, cukuplah gaji saya, jangan ditambah lagi. Atau cukuplah omset saya Tuhan, jangan ditambah lagi. Oh, cukuplah keuntungan saya Tuhan, jangan ditambah lagi. Enggak, saudara. Selalu orang pengen naik, selalu orang pengen bertambah. Kenapa? Kita ini manusia serakah. Punya keinginan yang tidak ada batas, saudara. Nah, waktu kita di masa sukar, kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, saudara. Ya, kalau kita mencukupkan diri, maka kita akan melihat batas dari sebuah keinginan. Ini yang harus kita bangun dalam kehidupan kita, saudara. Kalau Anda biasa nikmati 10, sekarang dapatnya 3, cukupkan dengan yang 3. Jangan kejar 10. Kalau Anda kejar 10, dapatnya 3, Anda stres. Orang bijaksana bisa hidup di segala musim. Orang yang bijaksana bisa beradaptasi dengan segala musim kehidupan. Kenapa? Karena dia belajar mencukupkan dirinya, saudara. Dalam pernikahan pun sama. Selalu nuntut suami, selalu nuntut istri. Cobalah cukupkan dirimu dengan pasanganmu. Belajar untuk kita menyamakan ekspektasi dan pengharapan. Semakin tinggi pengharapan, saudara, nanti kecewanya tambah banyak dengan kenyataan kalau itu berbeda. Jadi saudara, mari kita belajar, ya. Ayo kita belajar mencukupkan diri. Kalau hanya bisa nikmati 2, nikmati dengan ucapan syukur, saudara. Kalau dulunya bisa nikmati 5, senang dengan 5, sekarang gara-gara pandemi ini hanya bisa 2, nikmati dengan yang 2. Maka Tuhan akan memberikan kepada Anda sukacita besar dalam segala musim kehidupan. Filipi 4 ayat 11 berkata begini, saudara. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam apa? Dalam segala keadaan, saudara. Jadi ini yang luar biasa, saudara. Paulus berkata, aku belajar mencukupkan diri. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dan dia pernah berlimpah, dia pernah kekurangan. Dalam kelimpahan dia mencukupkan dirinya, dalam kekurangan dia mencukupkan dirinya. Kalau Anda bisa lewati 3, Anda bisa lewati masa sukar dengan hikmat ini, saudara. Maka masa sukar akan jadi proses indah bagi kita semuanya. Kita jangan berkata, oh karena pandemi. Saudara, selain pandemi bisa saja terjadi macam-macam. Bencana alam juga bisa. Ya, sakit penyakit juga bisa, saudara. Perang juga bisa. Apapun bisa terjadi. Ini akhir zaman. Kita nggak usah protes pada kejadian yang terjadi. Kita harus beradaptasi, kita harus membangun diri kita, dan kita harus minta hikmatnya Tuhan. Kalau Anda punya hikmat, maka masa sukar akan bisa Anda lewati bersama dengan Tuhan. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa, saudaraku. Kami percaya hari ini Tuhan,
Sekalipun masa sukar ada di tengah-tengah kami, bahkan kami ada di tengah-tengah masa sukar Tuhan. Kami selalu percaya Engkau Tuhan yang pelihara kami. Ajari kami Tuhan untuk percaya kepadamu sepenuhnya. Ajari kami Tuhan untuk mengelola apa yang menjadi bagian kami. Kami kelola apa yang Tuhan telah berikan kepada kami Tuhan. Dan ajari kami mencukupkan diri kami dalam segala keadaan. Supaya kami bisa melewati masa sukar ini bersama dengan Engkau. Dan kami bisa beria-ria sekalipun kondisi tidak memungkinkan untuk kami bisa bersuka cita. Ajari kami hal ini Tuhan. Dan hidupkanlah kami dengan firman-Mu. Supaya apa yang kami dengar, kami kerjakan dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kepada kami kemampuan untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan di jam yang sama.